Tanggal merah dan long weekend mungkin jadi satu hal yang bisa dipakai sebagian orang untuk berlibur. Liburan memang satu hal yang pastinya disukai orang-orang. Dan biasanya pasti menyisakan cerita yang menarik, yang nantinya akan diceritakan kembali. Bisa menyenangkan atau bahkan sebaliknya, tidak sama sekali. Siapa yang mau liburan dan menyisakan kejadian yang pahit? Pastinya tidak ada. Namun yang kualami ketika itu justru membuatku malas jika harus menceritakan tentang liburan itu. Tapi mungkin berbeda malam hari ini. Aku akan menceritakannya. Dan mungkin kejadian ini juga bisa kamu alami. Aku menghentikan mobilku. Akhirnya, setelah melewati macet yang cukup panjang, aku sampai juga di sebuah rumah di daerah Bandung Utara. Daerah sini memang agak sedikit sepi dan jauh dari keramaian kota Bandung. Namun ini yang sedang kubutuhkan sekarang. Di sini ada sebuah rumah yang dibeli oleh ayahku. Tujuannya, katanya sih, untuk inventarisku kelak. Karena, ya, entahlah mungkin yang akan terjadi nanti. Rumah ini memang dibiarkan kosong. Ya, tapi barang-barang rumah tangga sudah siap terisi. Tempat tidur, lemari, meja-meja sudah tertata rapih di sana semua. Rumah ini mempunyai gaya klasik modern. Dulunya mungkin ini peninggalan zaman Belanda, yang akhirnya direnovasi, jadi kesan klasiknya masih tetap ada. Liburan ini mungkin akan kujadikan sebagai waktuku untuk bersih-bersih rumah ini, sekalian mengerjakan tugas akhirku. Aku tidak sendirian. Ada penjaga di sini. Namanya Mang Agus, yang mengurus sehari-hari di sini. Sore tadi cuaca sangat cerah dan membayungnya sangat bersahabat, membuat malamnya jadi sangat tenang. Setelah selesai membuat coklat panas, malam itu aku beranjak naik ke kamar. Aku pilih satu kamar yang ada di lantai atas. Aku naik ke atas tempat tidur dan mulai mengerjakan laporan tugasku. Suasananya sangat hening. Hening sekali. Sebenarnya ini pas sekali dengan mauku yang akan mengerjakan tugas dengan suasana yang tenang, jadi aku bisa berkonsentrasi. Saking heningnya, malah aku berasa sendirian di rumah itu. Padahal ada Mang Agus di lantai bawah. Ketika aku sedang berkonsentrasi mengerjakan tugas, aku merasa terganggu dengan sebuah cermin rias tua yang tepat berada di depan tempat tidurku itu. Hingga aku pun menggesernya. Geser dikit kali ya. Serem banget kadep tempat tidur. Berasa kayak ada yang liatin terus. Begitu kataku, sambil ku geser cermin itu. Cukup berat.
Dan seketika itu berembus angin yang sangat dingin dan tercium wangian seperti dupa. Iya, melewati kamarku itu. Dari mana ya? Padahal kulihat jelas semua jendela, pintu sedang tertutup rapat-rapat. Mungkin dari sela-sela ventilasi, pikirku. Aku pun kembali duduk di atas tempat tidur dan mulai kembali mengerjakan tugasku. Sampai ada suara seperti besi bergerak-gerak. Suara apa ya? Aku pun membuka jendela dan di situ ada sebuah balkon. Dari balkon kamar itu, kulihat di bawah sana ada taman, halaman belakang, dan di sana ada sebuah ayunan. Iya, suara itu berasal dari ayunan yang bergerak sendiri. Oh, gerak-gerak. Aku pun mengambil batu yang kutemukan di balkon itu dan melemparnya ke arah ayunan itu. Tidak terjadi apa-apa. Kuambil lagi batu dan kulempar lagi ke arah sana, ke arah ayunan itu. Dan seketika itu ayunan itu berhenti. Astaga. Aku mulai merinding. Buru-buru aku kembali masuk ke dalam kamar dari balkon itu. Baru saja ketutup jendela itu, tiba-tiba terdengar hembusan nafas yang berat. Terdengar tepat di belakang leherku. Seketika itu bulu kuduku berdiri. Aku berbalik badan dan tidak kulihat ada siapa-siapa di sana. Karena takut, aku pun segera keluar dari kamar dan turun ke lantai bawah. Aku beranjak ke sofa lalu menyalakan TV. Sampai akhirnya aku pun tertidur di ruang TV. Esoknya ketika aku bangun, aku mulai penasaran dengan rumah itu. Apa yang semalam itu hantu? Atau hanya sugestiku saja? Aku pun memberanikan diri menelusuri rumah itu. Ternyata rumah ini cukup besar. Hingga sampailah aku di halaman belakang, di ayunan yang kemarin kulihat itu. Aku pun duduk di atas ayunan itu dan mulai bermain ayunan, melihat ke arah rumah itu. Iya, di sana terlihat balkon kamarku semalam. Dan aneh sekali. Balkon kamar yang kutempati semalam itu dari luar terlihat sangat kotor dan berjamur. Pantas saja di atasnya banyak batu kerikil, seperti tidak terawat, dan sepertinya sudah dibiarkan sangat lama. Dan ketika aku sadar, loh, hanya balkon itu saja yang sangat kotor. Yang lainnya tidak. Seperti dibiarkan seperti itu. Aku jadi penasaran. Aku pun berniat menanya kepada Mang Agus yang ketika itu terlihat sedang menggunting rumput.
Ketika aku tanyakan, dia hanya menjawab, "Jangan terlalu lama di sini." Begitu katanya. Ketika aku tanya kenapa, dia bilang, "Anginnya lagi tidak bagus. Nanti masuk angin." Gitu katanya. Nyelah, bagus. Saya udah gede kali, nggak akan masuk angin. Begitu kataku sambil memainkan kembali ayunan itu. Kulihat Mang Agus pun pamit masuk ke dalam. Aku pun sudah mulai bosan. Dan ketika aku masih duduk memainkan ayunan itu, tiba-tiba ada yang melempar batu ke arahku. Siapa tuh? Aku menengok keluar pagar. Tidak ada siapa-siapa. Dan ada yang kembali melempar batu ke arahku. Dan itu dari arah balkon atas yang kulihat tadi. Dan saat itu terlihat sebuah bayangan seperti orang sedang mengintip, lalu bersembunyi dengan cepat. Hei, siapa tuh? Aku pun segera masuk ke dalam rumah dan memastikan ke lantai 2 untuk memastikan siapa yang ada di sana. Dan begitu sampai ke lantai 2, ku buka pintu kamar itu, ternyata tidak ada siapa-siapa. Di rumah itu hanya ada aku dan Mang Agus. Tapi tidak mungkin Mang Agus yang iseng melakukannya. Saat itu timbul perasaan yang tidak enak di hatiku. Seperti ada rasa takut yang entah apa itu. Aku pun keluar kamar itu dan menutup kembali pintunya. Hingga baru saja kututup pintu itu, geser dikit kali ya. Serem banget kadep tempat tidur. Berasa kayak ada yang liatin terus. Dari arah dalam kamarku itu, aku mendengar suara. Ya, itu jelas sekali terdengar seperti suaraku sendiri saat aku memindahkan cermin rias itu. Aku beranikan diri membuka pintu kamar itu dan namun, astaga, itu kan cermin itu sudah berpindah ke tempat semula. Perlahan ku dekati cermin itu dan itu kan, ada hembusan nafas tepat di belakang leherku itu. Dan ketika ku coba lihat dari cermin itu, astaga, dari pantulan cermin itu kulihat tepat di belakangku berdiri sosok perempuan dengan rambut hitam panjang, bergaun hitam dan mukanya pun hitam seperti terbakar. Jelas terlihat matanya membelalak padaku. Dengan suara hembusan nafas yang sangat menakutkan. Mang Agus, tolong! Mang Agus! Aku berteriak hingga membuat Mang Agus pun datang menyusulku. Dia langsung menenangkanku dan membawaku turun ke bawah. Setelah kejadian itu aku langsung menelepon ayahku dan menceritakan yang kualami di rumah itu. Ayah berkata, itu hanya imajinasiku saja, sugesti. Kebanyakan dengerin cerita hantu dan lain-lain, biasa akan tidak percaya. Kurasa bukan tidak percaya, kurasa ayah tidak mau jujur dan menyembunyikan sesuatu dariku. Hingga akhirnya aku pun mendesak Mang Agus untuk bercerita. Dan akhirnya dia pun mau bercerita bahwa balkon itu tidak boleh sama sekali dipugar sejak pertama kali beli. Meski yang lain direnovasi, balkon itu tidak sama sekali direnovasi, dicat ulang, atau bahkan
diganti menjadi lebih baru. Karena itu adalah syarat agar yang ayahku punya bisa tinggal di sana. Dan posisi cermin itu tidak boleh dipindahkan sama sekali. Mang Agus mengaku salah membiarkanku masuk ke kamar itu. Dan dia lupa seharusnya aku tidur di kamar yang sebelahnya lagi. Ketika aku tanyakan kenapa, katanya jika dipindahkan cerminnya, penunggunya akan sangat marah. Dan penunggunya itu, yaitu sosok perempuan yang kulihat dari balik cermin itu. Yang katanya bisa menyerupai bentuk apapun. Dan sosok itulah yang jadi penunggu rumah itu. Entahlah, itu yang dikatakan sebagai peliharaan gaib